Dari alien sampai nantinya horor dengan setting cabin in the woods, cabin di tengah hutan. Dari It Follows sampai The Taking of Deborah Logan. Smile ini adalah tipikal film horor yang menyenangkan karena punya segudang referensi di dalamnya. Halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Untuk episode kali ini gue akan mereview film horor yang ngehe banget berjudul Smile alias Senyum. Kalau pada 2014 silam ada horor berjudul It Follows yang dibalik bungkus horornya seperti kampanye terselubung soal bahaya pergaulan bebas dan penyakit kelamin. Nah, sekarang ada Smile yang dapat giliran buat meningkatkan kesadaran kita penonton tentang kesehatan mental sambil nantinya menyelam ke kehidupannya Dr. Rose Cutter yang seketika hidupnya tuh berubah menjadi mimpi buruk. Tak hanya dihujami oleh perasaan trauma semenjak pasien yang baru ditemuinya Laura Weaver itu melakukan bunuh diri tepat di depan mata kepalanya sendiri. Kejadian mengerikan tersebut pun kemudian disusul dengan berbagai gangguan gaib sekaligus penampakan menakutkan yang hanya bisa dirasakan dan dilihat oleh Rose. Dari yang hanya sederhana alarm rumah yang tiba-tiba berbunyi hingga nantinya orang-orang yang tiba-tiba tersenyum aneh gak wajar. Pertanyaannya adalah, apakah semua yang dilihat oleh Rose itu nyata atau hanya ada di pikirannya dia aja? Alias halusinasi belaka disebabkan oleh kurang tidur. Smile menurut gue memang dirancang untuk membuat kita terus penasaran dan bertanya-tanya di sepanjang durasinya. Horor psikologis yang isi adegan demi adegan anehnya disengaja untuk bikin penonton juga ikutan gila. Sama persis pokoknya kayak yang dirasakan oleh Rose. Demi mencapai tujuan mulia tersebut, Parker Finn selaku sutradara nantinya nggak hanya nyodorin sesuatu yang sifatnya disturbing dan makin menambah rasa tak nyaman. Sambil enggak berhenti menakuti sekaligus mengagetkan, pergerakan kameranya pun kompak banget bersama scoringnya yang kadang senyap mengendap-ngendap lalu bisa berubah jadi creepy bising gitulah. Kedua sisi teknikalnya ini, scoring dan kamera works-nya ini bekerja sama dengan baik meningkatkan level kegilaan yang diharapkan Parker serta menciptakan nuansa yang kian ngeri-ngeri. Makanya meskipun pergerakan alur di Smile boleh dibilang slow burn, perlahan tapi pasti, namun gak kerasa tuh yang namanya ngebosenin, gak menjemukkan berkat treatment Parker tersebut dan caranya mengatur kejutan di saat yang tepat, bikin tiap menit jadi makin nikmat. Siapa bilang penampakan yang nyeremin itu mesti hantu dengan penampilan muka yang dirias bedak tebal bercampur bubur kertas? Kayak di Denting Kematian dan Janin, dua film horor lokal yang jeleknya minta ampun. Gue baru nonton dua film itu beberapa hari yang lalu. Smile ini mengingatkan gue sama Pickers.
horor pendek yang mirip-mirip lah orang-orang tersenyum aneh. Smile dan Pickers ini modalnya untuk nakutin penonton itu hanya memanfaatkan orang-orang senyum. Caranya memang terkesan sederhana tetapi hasilnya maksimal dalam menciptakan ngeri campur anxiety. Padahal Parker Finn cuma ngeliatin Laura Weaver yang berdiri sambil terus tersenyum dan memandang tajam ke arah kamera. Tapi otomatis bikin pikiran kusut membayangkan hal yang buruk bakalan terjadi sebentar lagi. Sekaligus nyali gue pun langsung kerasa ikutan ciut, kadang kayak tatapan sama iblis. Selain mempertontonkan adegan aneh yang simple tadi untuk meningkatkan intensitas ketegangan Smile, Parker Finn juga menghadirkan beberapa jump scare klasik yang meski bukan trik baru tapi masih terbilang menarik dan juga seru. Ketika gue mulai jenuh dengan pemakaian treatment gelap-gelapan di film horor, apa yang ditawarkan oleh Smile jelas ibarat diguyur air pancuran pas lagi tengah hari bolong di bulan puasa. Segernya bukan main. Parker Finn tak hanya lihai membuat adegan mencekam kala malam, tapi juga terbukti mampu bikin ritme jantung gue berdegup enggak karuan pada saat adegannya tuh masih siang alias ketika sang surya belum terbenam. Seperti yang pernah juga dilakukan oleh Ari Aster di Midsommar, Parker sanggup maksimalkan adegan-adegan dengan setting terang dan warna-warna pastel yang lembut sekaligus menenangkan untuk menyembunyikan teror terkutuknya. Sewaktu kita mengira enggak bakalan terjadi apa-apa, merasa nyaman dan nyaman, justru disinilah jebakan maut yang sebenarnya. Kita memang dipancing secara psikologis untuk berpikir demikian, makanya tatkala kejutan manisnya muncul, dampak syoknya bikin mental langsung jumpalitan. Wow, pokoknya Smile ini. Buat yang suka horor psikologis kayak It Follows, kayaknya nggak boleh yang namanya melewatkan Smile. Lu harus nonton ada adegan di Smile ketika Laura Weaver di awal itu senyum. Gila banget abis itu adegan-adegannya. Dan semua adegan-adegan yang dibikin sama Parker Finn, mau itu siang, mau itu malam, wah pokoknya bikin yang seperti gua bilang tadi, mental nyali jumpalitan. Pokoknya Smile adalah film yang disturbing tapi mengasihkan. Pokoknya yang demen horor psikologis wajib nonton lah, gak boleh dilewatkan ini di bioskop karena pastinya efeknya lebih kerasa. Karena selain visual, scoring dan bebunyiannya itu sangat berpengaruh sekali gitu. Bikin film yang udah mencekam, bikin deg-degan tambah makin ngeri aja gitu dengan scoring yang sedemikian rupa, mengerikan itulah pokoknya. Balik lagi mirip-mirip dengan apa yang pernah dilakukan It Follows. Itu juga kan scoringnya ngehe banget. Thank you yang masih mau mendengarkan podcast gue, ocehan dan review gue di podcast Keripik Film sampai episode Smile ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, review gue selanjutnya. Gue Rangga, thank you, bye-bye.